Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 121. Melihat ekspresi serius Zhao Xuya, Su Chen tidak berdaya. Apakah menurutmu aku terlihat seperti orang seperti itu? Kalau begitu aku tidak peduli. Aku harus mencegahmu berbuat curang. Lagi pula, ada taruhan di antara kita berdua. Bagaimana jika kamu menang dengan curang? Ketika sampai pada taruhan, Su Chen tidak menganggapnya serius sama sekali, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menganggapnya serius. Setelah ujian dimulai, orang-orang di ruang ujian menemukan bahwa Su Chen dan Zhao Xuya telah berbisik dan berbicara tanpa henti, mendesah dalam hati. Jika mereka bisa setampan Su Chen, Direktur Zhao mungkin akan duduk di sebelah mereka. Sekitar 10 menit kemudian, Su Chen berdiri dan Zhao Xuya tercengang. Apa yang akan kamu lakukan? Serahkan kertasnya, selesai menjawab. Apa, kamu sudah menyelesaikan jawabannya? Zhao Xuya terkejut, ini baru lebih dari 10 menit, dan kamu benar-benar harus menyerahkan kertasnya. Guru Zhao, wajar jika Su Chen menyerahkan kertas lebih awal. Dia tidak tahu apa-apa. Duduk di sana hanya membuang-buang waktu. Lebih baik menyerahkan kertas lebih awal. Dikatakan, Tuan Chen benar. Jika Anda bahkan tidak bisa menyelesaikan esai dalam 10 menit, Anda pasti tidak bisa menyelesaikannya dan menyerahkannya lebih awal. Zhao Xuya juga sedikit tidak percaya. Bagaimanapun, Su Chen menjawab pertanyaan itu dengan sangat cepat sehingga orang-orang tidak dapat mempercayainya. Saya dengan santai mengambil kertas Su Chen dan menemukan bahwa kertas itu penuh dengan kata-kata, dan tidak ada ruang tersisa untuk komposisinya. Terutama kata-kata Su Chen seperti yang tercetak di buku, sangat rapi. Zhao Xuya yakin bahwa bahkan ahli kaligrafi papan atas pun tidak dapat menulis kaligrafi yang rapi dan indah seperti Su Chen. Sebelumnya, semua orang mengatakan bahwa perkataannya seperti orangnya, tetapi sekarang Zhao Xuya akhirnya mempercayainya. Sekarang kamu sudah selesai menjawab, silakan serahkan kertasmu. Semua kertas sudah terisi, dan Zhao Xuya tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya meminta Su Chen untuk menyerahkan kertas itu dan pergi. Chen Tianyu melirik Su Chen dengan tidak setuju dan berkata dengan bercanda. Saya yakin saya tidak tahu apa-apa, lalu saya hanya menulis omong kosong. Benarkah? Tuan Chen, Anda tidak perlu memperhatikannya sekarang. Untuk pemain seperti dia, nilai Anda dalam satu mata pelajaran mungkin lebih tinggi daripada nilai dia di semua mata pelajaran. Kita tunggu saja dia membungkuk kepalanya dan mengakui kesalahannya. Itu juga yang kupikirkan. Ujian bahasa Mandarin telah selesai, dan ujian matematika berikutnya akan segera dimulai. Zhao Xuya masih menatap Su Chen dengan cermat, bahkan tidak menyadari kalau dadanya terbuka. 10 menit kemudian, ketika semua orang sibuk menulis, Su Chen berdiri dan berkata, melaksanakan tugas. Sial, 10 menit lagi untuk menyerahkan kertasnya. Apa yang akan dilakukan Su Chen? Bahkan jika dia tidak tahu caranya, tidak perlu menulis secara membabi buta. Di mata orang lain, hanya tulisan buta yang bisa mencapai kecepatan seperti itu dalam menjawab soal. Kalau tidak, 10 menit bukanlah waktu yang cukup untuk mengulas soal. Itu tidak mungkin. Karena surat-surat Su Chen penuh, Zhao Xuya tidak mengatakan apa-apa dan tidak punya pilihan selain membiarkan Su Chen menyerahkan surat-surat itu. 2 ujian mata pelajaran telah selesai, dan Su Chen tidak melakukan apa-apa. Dia keluar dari ruang ujian dan bersiap untuk pulang. Tapi begitu kaki depan Su Chen keluar, Zhao Xuya mengikuti dan berkata, Su Chen, apakah kamu lupa bertaruh denganku? Tentu saja aku belum melupakannya. Lalu kamu menjawab pertanyaannya terlalu cepat, kenapa kamu tidak memeriksanya? Tidak perlu dicek, tidak mungkin salah. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Melihat sosok Su Chen yang pergi, Zhao Xuya tidak hanya tidak marah, tetapi juga menunjukkan sedikit senyuman. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan saat kalah dariku. Keluar dari gedung pengajaran, Su Chen melihat sosok yang dikenalnya dan mengetahui bahwa itu adalah Guan Ying, anggota komite belajar di kelas tersebut. Dering, dering, dering. Tanpa peringatan, tangan Su Chen di sakunya berdering. Su yang tampan, aku Ani. Apakah kamu punya waktu di malam hari? Aku ingin jalan-jalan denganmu. Setelah mendengar perkenalan diri pihak lain, Su Chen juga tahu siapa orang itu. Aku tidak punya waktu, pergilah bermain sendiri. Tidak menarik bagiku untuk bermain sendiri, jadi kenapa kamu tidak ikut denganku? Sudah kubilang, aku tidak punya waktu. Setelah mengatakan itu, Su Chen menutup telepon tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Keesokan paginya, ketika Su Chen tiba di sekolah, dia tampak semakin terkenal. Menyerahkan kertas dalam 10 menit hanyalah mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah menyerah untuk mengikuti ujian. Petik 2. Setelah sampai di ruang pemeriksaan, pengawasnya masih Zhao Xuya yang masih mengenakan seragam all abu-abu hitam, dipadukan dengan sepatu hak tinggi dan stocking yang cukup eye-catching. Su Chen, kamu tidak perlu menyerahkan tes bahasa Inggris dalam 10 menit, kan? Kata Chen Tianyu sambil tersenyum. 5 menit sudah cukup.
Karena tes bahasa Inggris sebagian besar berisi soal pilihan ganda, hal ini akan menghemat banyak waktu. Haha, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Biarkan hasil kita yang berbicara pada akhirnya. Jangan lupakan taruhan di antara kita. Dari sudut pandang Chen Tianyu, tidak ada kemungkinan kalah baginya. Saya nomor satu dalam hal usia. Jika Su Chen menyamai saya dalam hal nilai, saya akan dibunuh. Ingat saja. Segera, tes bahasa Inggris dimulai, dan ruang ujian menjadi sunyi. Semua orang menulis dengan keras dan sangat serius. Su Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Melihat Su Chen tiba-tiba berdiri, Zhao Suya berkata dengan gugup. Tidak, saya siap menyerahkan kertasnya. Sial. Situasi macam apa ini? Meskipun menyalin, tidak secepat itu. Para siswa di ruang ujian semuanya bersemangat, mengagumi kelakuan gila Su Chen. Apa yang mengejutkan? Setiap orang memiliki kebebasan untuk menyerahkan makalahnya terlebih dahulu, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui hasil akhirnya. Lagi pula, mengirimkan makalah terlebih dahulu bukanlah masalah besar. Hasil adalah yang paling penting. Kata Chen Tianyu sambil mencibir. Saya sudah merasa bahwa saya sudah dekat dengan kemenangan. Ketika tiba waktunya untuk mengikuti tes sains dan sintesis pada mata pelajaran terakhir, Su Chen masih menghabiskan 10 menit untuk menjawab semua pertanyaan dan menyerahkan makalahnya terlebih dahulu. Kecepatannya tidak terbayangkan. Setelah Su Chen menyerahkan surat-suratnya dan pergi, Zhao Suya mengikutinya lagi. Su Chen, aku tahu kamu sudah menyerah dalam ujian ini, tapi itu tidak masalah. Masih ada waktu sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Aku akan menebusmu saat itu dan aku akan memastikan nilaimu bisa ditingkatkan. Titik petik 2. Zhao Suya menghiburnya. Karena di mata Zhao Suya, perilaku Su Chen sepenuhnya merupakan bunuh diri. Totalnya hanya butuh waktu 35 menit untuk menjawab soal, jadi tak heran jika saya mendapat nilai bagus. Saya belum menyerah. Hasilnya akan keluar minggu depan. Nanti Anda lihat saja hasilnya. Setelah mengatakan itu, Su Chen langsung keluar dan bersiap untuk pulang. Ketika Su Chen keluar dari sekolah, dia menemukan seseorang membagikan brosur di gerbang sekolah untuk mempromosikan Linyang Auto Show. Melihat brosur di tangannya, Su Chen memikirkannya dan bersiap untuk melihatnya. Lagi pula, Ferrari Enzo terlalu mencolok dan tidak cocok untuk dikendarai di siang hari. Bab 122. Saya naik taksi ke Linyang Convention and Exhibition Center. Ada yang mengendarai mobilnya sendiri, dan ada pula yang mengendarai mobil orang lain. Ada yang membawa istri sendiri, ada yang membawa istri orang lain, dan ada pula yang membawa adik iparnya. Singkatnya, segala macam orang bisa ditemukan di sini. Mobil domestik, mobil patungan, mobil impor, mobil kelas bawah, dan mobil kelas atas semuanya ditempatkan di ruang pameran yang berbeda. Su Chen tidak memiliki tujuan yang kuat, dia hanya membeli mobil untuk transportasi. Tapi Su Chen tidak lagi mengejar hal-hal seperti mobil. Jumlah total mobil yang pernah dikendarai, dimainkan, dan diledakkan mungkin lebih banyak dari semua mobil yang ada di sini. Su Chen. Saat Su Chen sedang berkeliling, dia menemukan seseorang memanggilnya dari belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah anggota komite belajar di kelas tersebut, Guan Ying. Saat ini, Guan Ying telah melepas seragam sekolahnya, mengenakan seragam all hitam, merias wajah tipis, dan terlihat sangat berbeda dari cara dia berpakaian di sekolah. Bahkan terasa sedikit lebih menawan. Su Chen, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu di sini untuk membeli mobil? Kata Guan Ying sambil tersenyum. Saya akan membeli kendaraan transportasi. Su Chen mengangguk dan berkata, kamu berpakaian seperti ini karena kamu bekerja di sini. Saya bekerja paruh waktu di sini. Guan Ying melihat sekeliling lalu berkata, ini sudah siang, apakah kamu sudah makan? Su Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Tepat sekali. Aku akan mentraktirmu makan malam dan merekomendasikan mobil kepadamu. Ada beberapa pramuniaga di sini, dan aku kenal mereka semua. Mereka bisa membuat pembelian lebih murah untukmu. Tidak apa-apa. Su Chen berkata sambil tersenyum. Kemudian, di bawah kepemimpinan Guan Ying, mereka berdua tiba di ruang makan pameran mobil. Guan Ying berkata dengan sedikit malu. Su Chen, tidak ada yang terlalu mewah di sini, kuharap kamu tidak menyukainya. Karena dia pernah makan di Hotel Bintang 5 sebelumnya di pesta kelas, Guan Ying tahu bahwa meskipun Su Chen tampak biasa-biasa saja, dia sebenarnya adalah orang yang sangat kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa seperti dirinya. Saya khawatir dia tidak akan terbiasa dengan makanan dari tempat seperti ini. Tidak masalah. Aku tidak terlalu memikirkan makanan. Bekal makan siang sudah cukup. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengannya, Su Chen juga tahu bahwa latar belakang keluarga Guan Ying tampaknya tidak begitu baik. Seperti kata pepatah, kasih sayang lebih penting daripada etiket. Sebagai perbandingan, bekal makan siang ini lebih bermakna daripada makanan lezat itu. Kamu keluar lebih awal juga? Su Chen bertanya sambil makan. Guan Ying mengangguk dan berkata dengan sedikit malu. Sebenarnya, kamu juga harus tahu bahwa kondisi keluargaku tidak terlalu baik, jadi aku datang ke sini untuk bekerja paruh waktu di akhir pekan. Biayanya 50 yuan per jam. Pada akhirnya,
aku bisa mendapatkan setidaknya 3 hingga 400. Setiap keluarga mengalami kesulitan dalam melafalkan sutra. Meskipun mereka tidak memiliki konsep tentang uang, bagi orang awam, jika mereka dapat memperoleh 3 hingga 400 yuan sehari, itu sudah merupakan pendapatan yang cukup besar. Su Chen juga mengapresiasi karakter mandiri Guan Ying. Karena penampilannya sudah cukup untuk menjadi sugar daddy. Hei, Xiao Ying, kamu makan malam dengan siapa? Apakah itu pacarmu? Saat mereka berdua sedang makan, suara seorang wanita terdengar sangat jahat hingga membuat orang merasa tidak nyaman. Man, jangan bicara omong kosong, dia teman sekelasku, Su Chen. Melihat gadis yang sedang berbicara, Guan Ying segera berdiri dan berkata, ngomong-ngomong, Man, kamu sudah makan. Apa kamu mau makan sesuatu bersama? Saya baru saja makan salmon dan sashimi dengan teman-teman saya di luar. Kotak makan siang di sini sangat buruk sehingga saya tidak bisa memakannya. Setelah mengatakan itu, Guo Man memutar pantatnya dan pergi tanpa menunjukkan banyak kasih sayang kepada Guan Ying. Su Chen, dia seperti ini, jangan seperti dia, kata Guan Ying dengan malu-malu. Siapa orang itu? Su Chen berbisik. Teman sekelas SMP saya putus sekolah setelah lulus SMP, tapi dia juga sangat baik sekarang. Dia hanya 1 tahun lebih tua dari saya, tapi dia sudah menjadi manajer penjualan di sini. Dia membantu saya mendapatkan pekerjaan. Petik 2. Su Chen mengangguk, tapi tidak mengatakan apapun. Setelah ngobrol sebentar, keduanya pun bersiap berangkat karena sudah jam kerja. Su Chen, pergilah berbelanja dulu. Jika kamu menemukan sesuatu yang kamu suka, datang dan temui aku. Aku mungkin bisa membantumu menegosiasikan harga. Bagus. Setelah itu, mereka berdua berpisah dan melanjutkan urusan masing-masing. Meskipun Su Chen memiliki kemampuan yang cukup untuk mengubah kehidupan Guan Ying saat ini, Su Chen merasa bahwa setiap orang memiliki lintasan hidup mereka sendiri. Bila diperlukan, dia dapat memberinya bantuan, tetapi bagaimana caranya bergantung pada dia. Setelah berbelanja, Su Chen sudah memiliki pilihan yang sulit. Volkswagen Phaeton dan Audi A8 sama-sama dibanderol dengan harga $1 juta, dan tampilannya tidak sederhana, dan pada dasarnya memenuhi kebutuhan saya. Bagaimanapun, itu hanyalah pengganti. Tanpa sadar, setelah berputar-putar, mereka sampai di booth BMW. Tepat ketika Su Chen hendak mendekat dan melihat-lihat, dia tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Itu Guan Ying. Puan Wang, mohon hargai diri Anda sendiri. Saya di sini hanya untuk bekerja, bukan tipe orang yang Anda pikirkan. Haha, Nona Guan, tolong berhenti berpura-pura. Saya tahu Anda adalah siswa sekolah menengah nol. Satu linyang, tapi saya hanya menyukai siswa perempuan. Jika Anda mengikuti saya akan membeli BMW 7 itu sekarang. Ya, dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan uang komisi lebih dari 20.000 yuan saja. Selain itu, saya juga akan memberi Anda biaya hidup 5.000 yuan setiap bulan, memastikan Anda makan dengan baik dan minum makanan pedas, dan seluruh tubuh Anda sehat. Su Chen melirik pria gendut yang sedang berbicara. Usianya sekitar 40 tahun. Berdiri di sana, Guan Ying setengah kepala lebih tinggi darinya, dengan tas di tangannya, gambaran khas seorang novel riche. Puan Wang, Anda benar-benar salah paham. Saya bukan orang seperti itu, dan saya tidak akan menyetujui permintaan Anda. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan kepada saya tidak akan setuju. Guan Ying ingin pergi, tapi pria gendut itu menghalangi jalannya dan dia tidak bisa pergi sama sekali. Guan Ying, aku ingin menasihatimu, jangan bersulang atau makan sebagai denda. Aku menghabiskan 5.000 yuan setiap bulan untuk mendukungmu karena aku peduli padamu. Percaya atau tidak, aku bisa menyewa angkatan laut untuk menghancurkanmu reputasi. Bau sekali sampai kamu bahkan tidak bisa pergi ke sekolah. Petik 2. Kamu tidak tahu malu. Guan Ying menghentakkan kakinya dengan marah, matanya memerah. Sebagai seorang pelajar, dia tentu saja tidak bisa bersaing dengan orang-orang kaya dan berkuasa itu. Haha, sekarang kamu tahu kamu takut. Jika kamu tidak berjanji padaku, kamu sendiri yang tahu konsekuensinya. Teman sekelas yang menindasku, Su Chen, menganggap hidupnya terlalu panjang. Guan Ying tampak senang saat mendengar suara yang tiba-tiba itu. Su Chen, kenapa kamu ada di sini? Saat Anda melihat sampah, bersiaplah untuk membersihkannya. Wah, apa kamu bosan hidup? Beraninya kamu menyebutku sampah. Halo. Su Chen mengusir pria gendut itu, katakan saja padaku jika kamu ingin mati, dan aku akan memberimu tumpangan. Bersambung.